Oke, mahasiswa sekalian, rekan-rekan sekalian, para eh, calon ahli K3, para NV server semua, kita ketemu lagi ya di kuliah mekanika teknik. Nah, kuliah kali ini akan kita selenggarakan secara online ya, dan silakan nanti untuk disimak materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini? Nah, semoga sudah terlihat ya. Jadi kita akan mempelajari tentang keseimbangan benda tegar, rotasi benda tegar, momentum, sudut, dan titik berat. Mungkin kalau di kesempatan kali ini kita akan masuk ke keseimbangan benda tegar dulu dan rotasi benda tegar dulu ya. Ini merupakan konsep yang sangat penting di dalam mekanika teknik ya. Ya, semoga sudah terlihat ya. Ya, kita akan mempelajari tentang keseimbangan benda tegar dan rotasi benda tegar terlebih dahulu. Nah, coba rekan-rekan semua bayangin ya, bayangin kalau misalkan sebuah gedung nih, gedung pencakar langit, itu kenapa sih dia bisa berdiri ya, dengan sangat kokoh ya. Pencakar langit itu kan dia sebuah bangunan yang dia mungkin secara luas ya, dimensi panjang lebar itu dia kecil ya, tapi dia dimensi vertikal itu sangat besar, artinya sangat tinggi sekali. Dan coba bayangkan ya, gedung-gedung pencakar langit yang bisa sampai puluhan lantai ini, atau bahkan gedung-gedung pencakar langit yang kalau kita kenal di dunia seperti ada, misalkan kalau di Taiwan itu ada Taipei 101, ada Burj Khalifa gitu. Nah, itu gedung-gedung yang tinggi ya, tinggi sekali dunia. Dan kenapa mereka bisa berdiri dengan kokoh? Nah, ini bisa kita jawab dari kuliah kita di mekanika teknik ini. Atau misalkan kenapa sebuah jembatan ya, jembatan itu kan kebalikan dari gedung ya. Kalau gedung pencakar langit ini kan dia dimensi vertikalnya kan tinggi. Tapi kalau jembatan itu dia dimensi horizontalnya yang panjang. Nah, jembatan ini kan dia menghubungkan dua titik ya, yang biasanya dua titik ini dia terhalang oleh sungai, terhalang oleh jurang atau semacamnya, kemudian dibuatlah jembatan. Nah, padahal jembatan itu mungkin tiap detik, tiap menit itu kan banyak mobil lewat, truk lewat, motor lewat, dan sebagainya. Tapi jembatan tetap kokoh dan berdiri tegak. Nah, atau sebab Anda dapat berdiri tegak, kalau kita berdiri tegak ya, berdiri seperti itu, nah kita bisa dalam kondisi seimbang ya. Nah, ini kenapa pencakar langit gedungnya itu bisa berdiri kokoh, jembatan bisa tergantung dengan kuat, dan kita bisa berdiri dengan tegak, ya karena kondisi seimbang. Jadi di dalam mekanika teknik ini sangat penting kalau kita merancang sesuatu itu berada dalam kondisi yang seimbang. Maka misalkan di dunia perkapalan dan kelautan itu juga kapal harus dibuat seimbang ya, dibuat seimbang agar stabil. Stabil untuk bisa mengapung di atas laut, tidak oleng kanan kiri atau paling tidak kapal ini bisa menjaga stabilitas. Nah, semua benda-benda seperti tadi ya, gedung, kemudian bangunan-bangunan infrastruktur, kapal dan semacamnya itu dibuat dalam keadaan seimbang. Dan keseimbangan diterapkan oleh berbagai macam bidang ilmu. Mungkin kalau bicara jembatan, bicara bangunan, ya itu mungkin memang bagian dari orang teknik sipil. Meskipun kalau di K3 juga kita bisa ke arah sana, karena pada dasarnya struktur jembatan, bangunan itu dibuat seimbang itu yang untuk aspek keselamatan sebenarnya. Kalau misalkan kapal ya dibuat stabilitasnya kuat ya, stabilitasnya tinggi, yaitu karena untuk menjaga keselamatan kapal itu. Jadi bidang K3 sebenarnya juga berperan di situ dalam kita merancang bagaimanakah sebuah bangunan, sebuah infrastruktur, kapal atau semacamnya itu berada dalam kondisi seimbang. Nah, kalau kita kembali ke prinsip fisika sesuai dengan hukum 1 Newton, keseimbangan itu ada dua macam. Ada yang kita kenal dengan nama keseimbangan statis, ada juga yang kita kenal dengan nama keseimbangan dinamis. Jadi kalau keseimbangan statis itu keseimbangan benda ketika dalam keadaan diam, statis ya. Statis itu diam. Kemudian kalau keseimbangan dinamis itu artinya keseimbangan yang terjadi ketika benda itu bergerak dengan kecepatan yang konstan, kecepatan yang
cenderung kecepatannya sama, konstan, tidak berubah-ubah. Nah, jadi kita akan mempelajari ya tentang keseimbangan status ini pada suatu partikel atau pada benda yang tegak. Nah, sebelum kita membahas mengenai konsep keseimbangan, kita akan terlebih dahulu mengenal tentang jenis gerak yang diakibatkan oleh suatu gaya. Nah, ini berkaitan dengan konsep keseimbangan benda ya. Jadi, jenis gerak yang diakibatkan oleh suatu gaya itu nanti ada gerak translasi, ada gerak rotasi, ada gerak rolling atau menggelinding. Nah, gerak translasi atau geseran merupakan gerak yang kedudukan pusat massa benda berubah, tapi tidak memiliki kecepatan sudut. Jadi, pusat massa benda itu berubah kedudukannya, itu tapi dia mengalami translasi. Tapi dia tidak punya kecepatan sudut. Misalnya kita menggeser lemari, geser meja, geser kursi, atau mungkin geser tempat tidur atau semacamnya ya, itu contoh gerakan translasi. Kemudian kalau gerak berikutnya ada gerak rotasi ya, gerak berputar ya, rotasi itu. Jadi gerak yang kedudukan pusat massa tetap, tapi memiliki kecepatan sudut. Jadi kalau di sini gerak rotasi itu punya kecepatan sudut ya. Misalnya baling-baling berputar, atau misalkan kita main yoyo ya, atau roda mobil berputar, itu pergerakan rotasi. Kemudian gerak rolling menggelinding. Ini gerak rolling itu dia mengalami gerakan translasi yang dimana gerakannya itu kedudukan pusat massanya berubah dan punya kecepatan sudut. Jadi kalau gerak rotasi itu pusat massanya tetap, tapi kecepatan sudutnya ada. Tapi kalau gerak rolling itu pusat massanya berubah dan kecepatan sudutnya juga berubah. Misalkan di sini kelereng atau bola yang menggelinding itu merupakan contoh dari gerakan rolling. Nah, sekarang kalau kita bicara keseimbangan partikel ya, keseimbangan partikel. Jadi kalau kita bicara partikel itu kan merupakan sebuah ukuran benda yang terkecil. Jadi di dalam penggambaran mekanika dan fisika itu digambarkan sebagai sebuah titik. Nah, kalau misalnya ada gaya yang bekerja pada partikel, maka gaya tepat mengenai pada pusat massa benda. Jadi karena bentuknya berupa titik ya, maka gaya tadi yang mengenai partikel tadi itu akan langsung mengenai pusat massanya. Itulah kenapa partikel itu kalau semisal dia terkena gaya, dia akan hanya mengalami gerakan translasi atau dia cuma bergeser. Ya kan kalau kita punya titik, kita berikan gaya, dia akan bergeser, gitu, mengalami translasi. Nah, gerakan translasi merupakan gerak yang memenuhi hukum 2 Newton. Jika partikel terletak pada bidang X, Y, dan gaya-gaya yang bekerja diuraikan dalam komponen sumbu X dan sumbu Y, maka secara keseimbangan itu delta Fx sama dengan 0 dan delta Fy sama dengan 0. Jadi syarat agar sebuah benda itu seimbang, maka resultan jumlah dari gaya searah sumbu X itu harus sama dengan 0 dan jumlah gaya pada sumbu Y itu harus sama dengan 0. Nah, contoh nih, misalkan ini kalau misal kita punya sebuah titik, ini ada arah gaya ke arah F1, ke arah F2, ke arah F3. Nah, pada dasarnya sebuah gaya itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran atau translasi dari sebuah partikel. Nah, banyak persoalan yang berhubungan dengan keseimbangan partikel akibat pengaruh 3 buah gaya. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan 3 gaya ini, kita dapat kemudian menggunakan syarat-syarat keseimbangan tadi. Nah, kita di dalam fisika dan mekanika itu kita bisa menggunakan aturan sinus di dalam sebuah segitiga. Nah, tadi coba kita lihat di gambar 61 tadi, ya, gambar ini tadi. Jika partikel gambar 61 dalam keadaan seimbang, jadi partikel ini dia dalam keadaan yang seimbang, maka berlaku persamaan F1 plus F2 plus F3 sama dengan 0. Jadi kalau gaya F1 ini, gaya F1 ditambah dengan gaya F2 ditambah dengan gaya F3, itu harus sama dengan 0 agar terjadi keadaan yang seimbang. Maka berdasarkan aturan sinus di dalam segitiga, kita punya persamaan ini. F1 per sin A sama dengan F2 per sin B sama dengan F3 per sin, ini sebenarnya alfa ya, alfa, ini beta,
ini gamma. Alfa, beta, gamma itu merupakan sudut ya. Jadi kalau kita cek ini tadi F1 itu F1 per sin alfa. Ya, sin alfa ya. Jadi cara kita ingatnya gampang, ini tinggal kalau F1-nya begini ya, maka kita lihat sudut yang di depannya. F2 sudut yang di depannya kan ini beta. F3 sudut yang di depannya kan gamma. Jadi persamaannya seperti ini untuk aturan sinusnya dalam kondisi yang seimbang. Nah, coba kita langsung ke contoh soal ya, rekan-rekan sekalian. Ini kita lihat untuk soal nomor 1. Perhatikan gambar di samping, gambar ini ya. Ini ada sebuah beban. Ini dia bermasa, maaf ini agak beda, ini yang benar 9 kg ya. Salah ketik ini harusnya 9 kg. Bermasa 9 kg digantungkan menggunakan tali. Jadi digantungkan dengan menggunakan tali ya, pada sebuah dinding. Jika percepatan gravitasi G kecil ya sama dengan 10 meter per second kuadrat dan sistem di atas dalam keadaan seimbang, jadi sistem ini berada dalam keadaan seimbang ya. Ini sudut talinya yang digantungkan di titik A ini sudutnya 37 derajat, sementara yang digantungkan di titik C ini sudutnya 53 derajat. Dan ini menyebabkan dia dalam keadaan seimbang. Maka tentukan besarnya gaya tegangan pada tali PA dan BC. Kita diminta menghitung besarnya gaya tegangan pada tali PA BC. Jadi tadi kita tahu ya bahwa yang diketahui di soal itu adalah pertama massa. Massa benda ini adalah 9 kg. Ini diganti ya 9 kg. Kemudian percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat. Kita diminta menghitung tegangan tali. Tegangan tali ini misalkan tali pertama, ini tali kedua ya. Jadi tali BA ini tali pertama, tali BC ini tali kedua. Jadi P1 dan P2. Ini P besar ya, berarti tegangan tali. Nah, sekarang bagaimanakah cara kita untuk mengerjakannya ya? Nah, coba kita lihat di sini. Pandang titik B sebagai partikel 1. Jadi titik B ini anggaplah sebagai partikel yang pertama atau partikel 1 ya. Partikel 1, kemudian syarat agar seimbang di partikel 1 itu kan delta F sama dengan 0 ya. Delta F atau resultan gaya itu harus sama dengan 0. Nah, delta F ini kalau semisal kita lakukan penjabaran ya, ini kalau kita coba jabarkan nih. Jadi karena ada tali ya, tali yang dia itu sudutnya 37 derajat dan 53 derajat. Jadi kalau semisal kita gambarkan ya, kita gambarkan dalam sebuah koordinat kartesius itu gambarnya begini. Ini gaya tegangan tali 1 ya. Ini dengan sudut 37 derajat. Ini tegangan tali T2 dengan sudut 53 derajat. Terus ini adalah yang ini adalah gaya ke bawah ya. Ini gaya ke bawah itu gaya berat, W itu gaya berat. Gaya berat itu adalah massa kali percepatan gravitasi atau W sama dengan M kali G. Nah, kalau kita cek ya rekan-rekan, ini kan titik B kan di sini, ini titik B. Titik B yang ini ya. Ini titik B. Kan ada titik A dan C di situ. Nah, ini titik C di sini, ini titik A di sini ya. Nah, ini ada beberapa komponen, ini kan T1X ya, T1X itu berarti T resultan yang ke arah X, tapi untuk tegangan tali 1. Ini tegangan tali yang kedua, yang searah sumbu X. Sini adalah T tegangan tali yang arah sumbu Y untuk tegangan tali 1, T2 yaitu merupakan tegangan tali untuk tali yang kedua, yang searah dengan sumbu Y. Jadi kalau misalkan digambarkan nanti akan begini, resultan gayanya pada bidang yang disebut sebagai bidang atau koordinat kartesius ya. Dan di situ ada sudut 37 derajat dan 53 derajat. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengerjakannya. Kalau kita sudah punya gaya seperti ini ya, maka
syarat keseimbangan di titik B itu adalah T2X kurangi T2X. Sorry, ini harusnya kalau apa namanya arah sumbu X ya, ini harusnya T1X nih. Sorry, ini harusnya T1X min T2X. Jadi T1X dan T2X itu harus dalam kondisi seimbang ya. Jadi kalau ini dikurangi, selisihnya harus sama dengan 0. T2X ya, T2X itu berarti T2 kali cos 53 derajat. Jadi kenapa kok, nah ini kok bisa, ini kan harusnya saya coba akan lagi ya, akan tuliskan lagi. Jadi kalau dalam kondisi yang seimbang ya, ini tadi ya delta F harus sama dengan 0. Jadi kalau seperti itu, berarti nanti kalau arah sumbu X dulu ya, nanti T2X min Tx, ini T1X harus sama dengan 0. T2X kan yang ini ya, ke arah sini kan, T2X, ini T1X. Ini selisihnya harus sama dengan 0. Atau ini bisa saya tuliskan begini kan, T2X. Ini kalau pindah ke ruas kanan itu kan jadi positif. Sama dengan T1X. T2X itu adalah T2 dikali kosinus 53 derajat. Sama dengan yang bagian sini ya, T1X. T1X itu merupakan T1 dikali cos 37 derajat. Nah, makanya dapat begini ya. Ini saya jelasin kenapa kok bisa muncul begitu. Nah, kalau kita hitung dulu nih cos 53 berapa, cos 37 berapa. Hitung dulu pakai kalkulator, nih cos 53 berapa, cos 37 berapa. Nanti, kalau kita sudah punya model begini ya, kita bisa buat persamaan ini. Jadi kalau kita mau cari T1 ya, T1, kalau kita mau cari T1 nanti sama dengan, jadi gini, ini kan T2 cos 53. Jadi ini sebenarnya kalau saya tuliskan ya T2 sama dengan ini cos 53, ini T1, ini cos 37. Kalau kita mau cari T1, itu caranya T2 dikali cos 53 dibagi cos 37. Nah ini kalau dihitung akan ketemu 0,75. Silakan dihitung aja kan ketemu. Jadi T1 sama dengan T2 kali 0,75 itu. Itu akan jadi persamaan yang pertama. Terus kemudian delta FY, ini kan sumbu X ya. Kemudian sumbu Y-nya, delta FY sama dengan 0. Ini berarti searah dengan sumbu Y ya. Nah kalau searah dengan sumbu Y, ini kan kalau kita lihat ini kan sumbu Y itu kan vertikal. Nah syaratnya, ini kan ada sumbu yang ke bawah nih. Yang ke bawah itu kan kayak berat. Terus ada yang ke atas itu T1Y, sama ada yang ke atas lagi T2Y. Ada T2Y dan T1Y kan. Maka agar seimbang, maka harus begini. T1Y ditambah T2Y dikurangi, ini kan berarti kan arahnya sama ya, T1Y dan T2Y kan arahnya sama. Nah, jadi ini T1Y plus T2Y dikurangi dengan ini, yang dua ini, harus sama dengan 0. Gitu. Atau T1Y plus T2Y sama dengan W. Jadi minus W ini dipindahkan ke ruas kanan, dipindah ke sini. Sehingga ini negatif, dia jadi positif. T1Y plus T2Y sama dengan W. Nah, W itu kan tadi ya, massa kali percepatan gravitasi. Jadi W sama dengan M kali G. Jadi T1Y plus T2Y sama dengan M kali G. Itu jadi persamaan yang kedua ya. Persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2, nanti kita akan memperoleh ini. Ini kan persamaan 1 0,75 T2. Ntar kita masukkan T1Y, T2Y kita masukkan di sini.
Sehingga jadi 0,75 kali T2 kali 0,6 ditambah T2 kali 0,8. Sama dengan 50. Nah, ini kalau misalkan 0,75, 0,6, 0,8, ini kalau misal kita hitung ya, ini jadi 1,25 T2 sama dengan 50. T2-nya itu sama dengan berarti 50 dibagi 1,25 ya. 50 dibagi 1,25 itu berarti 40 Newton. Nah, kalau P2 sama dengan 40 Newton, maka P1-nya, P1 sama dengan 0,75 dikali 40 Newton itu. Kan kita dapat T2 ya, dapat T2. Ntar kita masukin ke persamaan 1. Sehingga akan dapat P1. P1 sama dengan 0,75 dikali 40. Berarti P1 itu 30 Newton. Jadi besaran tegangan tali pada BA kan berarti ini ya, 30 Newton. Dan pada BC, berarti tegangan tali 2, 50 ya. 40. Harusnya 40 nih, bukan 50. Nah, itu ya. Nah, begitu kira-kira caranya ya untuk soal yang pertama ini. Oke, semoga bisa dipahami. Nanti semisal memang ada yang belum bisa, nanti coba diulang-ulang atau dibaca-baca lagi ya. Dan juga materi akan saya kirimkan juga. Ini contoh soal untuk keseimbangan partikel ya. Keseimbangan partikel. Kita akan coba masuk sekilas kepada rotasi benda tegar. Jadi nanti di rotasi benda tegar itu kita akan mempelajari tentang permasalahan yang berkaitan dengan torsi, konsep torsi, momentum sudut, momen inersia gitu. Jadi nanti kita akan bersentuhan dengan konsep ada momen inersia, ada torsi, ada momentum sudut. Dan beberapa benda itu nanti ada momen inersia, ada nanti kekekalan momentum sudut, dan torsi nanti berkaitan dengan secara keseimbangan. Jadi nanti kita bisa menerapkan rotasi benda tegar itu, rotasi pada sebuah benda yang tegar. Nanti kita juga akan berpacu pada prinsip gerakan gerakan lurus, hukum 2 Newton, dan semacamnya. Nah, apa sih benda tegar itu ya? Jadi benda tegar itu ini pengertiannya. Benda tegar itu merupakan benda yang tidak mengalami perubahan bentuk akibat pengaruh gaya atau momen gaya. Jadi benda tegar itu sebenarnya merupakan sebuah kondisi yang ideal, model idealisasi kita sebutnya. Karena pada dasarnya semua benda itu akan mengalami perubahan-perubahan bentuk karena suatu gaya. Karena di bumi kita tuh gaya itu bermacam-macam. Jadi akan terkena gaya, terkena momen gaya, dan semacamnya. Nah, karena perubahannya sangat kecil, maka pengaruhnya terhadap keseimbangan tuh kita abaikan. Pengaruh pada keseimbangan statis itu kita abaikan. Nah, coba kita lihat gambar ini ya. Ini ada 2 buah batang ya, 2 buah batang. Satu itu terbuat dari besi, satunya adalah adonan tepung gandum yang pasti jelas lembek ya, beda banget sama yang besi. Kalau misalkan kedua benda itu diputar dengan memegang salah satu ujungnya, misalkan ini dipegang ujung sininya kita putar, dan sininya yang adonan tepung kita putar, apa yang terjadi? Pasti yang besi ini bendanya akan punya bentuk relatif tetap ya. Jadi kalau benda B itu akan mengalami perubahan bentuk. Nah, kalau misalkan putaran dengan frekuensi yang tertentu, benda B itu tidak akan meregang. Dan juga tidak akan kembali pada bentuk semula. Jadi dia akan, adonan ya, pasti akan dia berubah-ubah bentuk ya. Nggak akan mungkin sama seperti bentuk awalnya. Jadi kita bisa lihat bahwa benda A itu merupakan benda tegar, dan benda B itu bukan benda tegar. Nah, itu benda tegar. Sekarang kita akan coba melihat konsep torsi. Dan kita nanti pengaruhnya torsi terhadap sebuah benda tegar itu bagaimana. Jadi
Apa sih pengaruh torsi pada sebuah benda tegar? Jadi coba kita lihat sini, ini sebuah jungkat-jungkit ya, atau kalau kita anak kecil tuh sering sebut sebagai ayunan ya. Kalau kita di TK tuh sering lihat ya ayunan ya, jungkat-jungkit. Gimana kalau misalkan sebuah bola diletakkan di titik A, atau misalkan di titik B, di sini tepat di tengah-tengah, atau di titik C. Saat bola diletakkan di titik A, maka batang jungkat-jungkit akan mengguling yang arah putarannya berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau saya kasih bola di titik A ya, saya kasih bola di sini, pasti nanti bakal begini ya. Bukan ada perubahan begini ya. Karena saya taruh bola di sini. Kan berarti ini ada pergerakan ya. Awalnya di sini kan bergerak begini ya. Nanti di sini bergerak sana. Ini kan dia berlawanan arah dengan jarum jam. Saat bola diletakkan di titik B, batang jungkat-jungkit akan tetap di atas. Kalau misalkan bola ditaruh di sini, maka ini kan tepat di tengah-tengah tumpuan ya. Maka di sini jungkat-jungkitnya nggak akan guling, akan tetap pada posisi begini, horizontal. Tapi saat bola diletakkan di titik C, di sini, kebalikannya nanti akan begini ya. Nah, akan begini jungkat-jungkitnya. Jadi pergerakannya malah akan searah dengan jarum jam. Nah, gerakan mengguling pada batang jungkat-jungkit ini disebabkan oleh pengaruh torsi namanya. Ini simbol dari torsi ya, seperti huruf T kecil ya. Huruf kayak mirip kayak huruf T kecil begini, torsi. Torsi itu nama lainnya adalah momen gaya. Torsi atau momen gaya merupakan gaya yang bekerja pada sebuah benda dengan jarak tertentu terhadap titik pusat massa pada benda tersebut. Jadi titik pusat massa kalau jungkat-jungkit, sebenarnya titik pusat massa itu kan terletak di tengah-tengah sini. Ini merupakan titik pusat massanya. Ketika tadi bendanya diletakkan di atas titik pusat massa, itu nggak akan ada torsi atau nggak akan ada momen. Jadi ketika misalkan benda diletakkan di titik A, atau misalkan diletakkan di titik B, maka di sini akan ada yang namanya torsi atau momen gaya. Jadi gaya bekerja dengan jarak tertentu dari titik pusat massanya. Ini jarak tertentu ke titik pusat massa kita kenal dengan nama lengan gaya. Lengan gaya itu disimbolkan L kecil ya, lengan gaya. Atau lengan momen namanya. Lengan momen. Nah, jadi secara matematis, torsi itu didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya F dikalikan dengan jarak lengan gaya atau L kecil ya. Jadi seperti ini ya, torsi sama dengan gaya dikali lengan gaya. F itu gaya dalam satuan Newton, L itu merupakan lengan gaya dalam satuan meter. Jadi momen gaya nanti Newton meter ya, sorry ini harusnya yang besar. Newton meter ya, untuk satuan torsi atau satuan momen gaya. Atau terkadang kalau semisal ada suatu gaya, tapi dia bekerja pada sebuah benda yang berbentuk seperti ini. Momen gaya itu kan bisa menyebabkan benda itu bergerak, berotasi ya, momen itu. Jadi makanya kita harus menjaga agar misalkan sebuah bangunan itu tidak terkena momen gaya atau terkena torsi, agar terjadi keadaan seimbang. Jadi momen-momen itu yang perlu kita ketahui dari sebuah bangunan. Nah, gambar ini menunjukkan sebuah gaya F bekerja pada sebuah benda yang berpusat di O. Garis kerja gaya berjarak D. Ini garis kerjanya berjarak D secara tegak lurus dari pusat massa. Ini kan ini ya garis apa namanya? Dia tegak lurus ya dengan garis gaya. Garis atau kerja gaya berjarak D secara tegak lurus dari pusat massa, sehingga benda akan berotasi ke kanan searah dengan jarum jam. Jadi karena ada ke arah kayak ke sana, maka nanti apa namanya benda ini itu kan berputar searah dengan jarum jam, akan bikin dia. Gitu.
Jarak tegak lurus antara garis kerja gaya dengan titik pusat massa disebut sebagai lengan gaya atau lengan momen namanya tadi ya. Sama kayak konsep yang jungkat-jungkit yang tadi, lengan gaya atau lengan momen. Jadi di sini lengan momen itu yang D ini, atau lengan gaya. Kalau di sini kan disimbolkan L kecil ya, ini sama aja, ini cuma beda simbol aja. Kalau ini simbolnya L kecil, kalau ini simbolnya D kecil. Jadi sama aja kita tuliskan torsi atau momen gaya merupakan hasil kali antara gaya dengan lengan gaya atau lengan momen. Nah, karena kebetulan di sini bendanya itu melingkar, maka di sini ketika ada gaya akan menyebabkan terjadinya sudut yang dibentuk. Akan terjadi sudut yang dibentuk. Nah, nanti kalau misalnya ada sudutnya, ini kan kalau semisal ini kan kalau semisal ini kan R ya, jari-jari lingkarannya. Ada sudut theta di sini. Nah, D itu kan merupakan R kali sin theta nih. Jadi untuk mencari D ini itu kan R kali sin theta. Maka nanti D itu kita ganti dengan F kali D ini kita ganti dengan R kali sin theta. Sehingga rumusnya bisa jadi seperti ini. Nah, oke, rekan-rekan sekalian itu ya yang kita pelajari dalam mekanika teknik. Semoga nanti bisa diulang-ulang lagi rekan-rekan dipelajari lagi tentang tadi contoh soal yang tadi dan juga tentang keseimbangan partikel dan juga tentang pengertian torsi, pengertian momen gaya dan semacamnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya, rekan-rekan semua, saya akhiri. Selamat belajar dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.